إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat beserta salam mari kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri beliau, para sahabat, para ahli bait dan serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya wasiatkan kepada segenap hadirin yang berhadir dalam kesempatan kali ini untuk senantiasa menjaga ketakwaan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan menjalankan perintah Allah azza wa jalla dan menjauhi larangan Allah azza wa jalla. Kaum muslimin rahimakumullah, Imam Ahmad rahimahullah taala meriwayatkan dalam kitab Zawaidu Musnad Ahmad dari sahabat yang mulia An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. At-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wal jama'atu rahmah wal furqatu azab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, maka dia tidak mensyukuri nikmat Allah yang banyak. Wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan berterima kasih, tidak akan bersyukur kepada Allah azza wa jalla. At-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun, membicarakan dan memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu bentuk dari bersyukur seorang hamba kepada Allah azza wa jalla. Wa tarkuha kufrun, dan meninggalkan pembicaraan tentang nikmat Allah azza wa jalla itu merupakan kekufuran. Jamaah itu adalah rahmat dan perpecahan itu adalah azab Allah azza wa jalla. Jika kita renungkan kehidupan kita ini, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya nikmat Allah azza wa jalla. Sejak dari kita dalam perut ibu kita sampai akhirnya nanti dimasukkan oleh Allah azza wa jalla ke dalam surganya, kita setiap saat merasakan dan menikmati nikmat dari Allah azza wa jalla, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang terus menerus datang silih berganti kepada kita, tidak pernah terhenti sekalipun. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah mensyukuri nikmat Allah azza wa jalla tersebut. Oleh sebab itu Allah azza wa jalla di dalam berbagai ayat di dalam Al-Quranul Karim memerintahkan kita semua sebagai hamba yang menerima nikmat dari Allah azza wa jalla untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah azza wa jalla berikan. Allah berfirman, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah oleh kalian aku akan ingat kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur kepadaku. Dalam ayat yang lain Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang telah kami berikan kepada kalian sebagai rezeki. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah
rezeki-rezeki Allah yang telah Allah berikan kepada kalian, rezeki yang halal lagi baik. Washkuru ni'matallah, dan bersyukurlah kalian atas nikmat Allah Azza wa Jalla. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar menyatakan sebagai hamba-hamba yang benar-benar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kita mengatakan sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, di antara hak Allah atas kita adalah mensyukuri setiap nikmat yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada kita. Allah berfirman, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, jika kalian bersyukur, maka aku akan benar tambah nikmatku atas kalian. Dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku begitu amat pedih. Allah Azza wa Jalla tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa hamba yang benar-benar bersyukur kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kana Allahu syakiran alima, dan Allah itu maha syakur. Allah Subhanahu wa taala maha memberikan balasan yang begitu banyak atas amal yang kecil, dan Allah Azza wa Jalla maha mengetahui. Oleh sebab itu kaum muslimin rahimakumullah, setiap nikmat yang Allah curahkan, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, maka kita harus mensyukurinya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwa syukur seorang hamba terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla ada 3 bentuk. Yang pertama, dengan hati seorang hamba. Bagaimana seorang hamba bersyukur kepada Allah dengan hatinya? Yaitu dia tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dia bersyukur dengan lisannya. Bagaimana cara seorang hamba bersyukur dengan lisannya atas nikmat Allah Azza wa Jalla? Yaitu dia senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla. Dia senantiasa menyanjung Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. As-sana, yaitu pujian terhadap Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan, yaitu mempergunakan semua nikmat yang Allah berikan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berikan kita mata, digunakan untuk melihat hal yang baik-baik, digunakan untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, digunakan untuk tilawah Al-Quran, digunakan untuk mempelajari ilmu syar'i. Allah berikan kita harta, digunakan untuk kebaikan, dan begitu seterusnya. Di antara bentuk syukur adalah kita senantiasa mempergunakan nikmat Allah Azza wa Jalla yang diberikannya kepada kita semua. Walaupun nikmat tersebut kecil, dan kita sebagai seorang hamba, kita hendaknya mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Meskipun di mata kita nikmat tersebut adalah nikmat yang kecil. Orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah yang kecil di matanya, dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat Allah yang lebih besar dari itu. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasratil aradi, walakinal ghina ghinan nafsi." Kekayaan itu yang sejati bukanlah banyaknya harta benda seseorang, tapi kekayaan yang sejati adalah kekayaan diri seseorang. Walaupun harta bendanya sedikit, tapi dia bisa mensyukuri harta benda yang sedikit tersebut. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Walaupun harta bendanya, kekayaannya, propertinya, rumahnya, uangnya sedikit, tapi uang yang sedikit itu bisa dia syukuri. Dia mengakui itu dari Allah Azza wa Jalla. Dia senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mendapatkan hal yang baik, beliau mengatakan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan beliau, maka beliau berucap alhamdulillahi ala kulli hal. Seorang hamba walaupun di tangannya ada nikmat yang kecil, dia mesti bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang tidak mensyukuri nikmat yang kecil di matanya, dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang lebih besar dari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata." Sesungguhnya seorang hamba telah mendapatkan keberuntungan jika dia masuk ke dalam agama Islam. Wa ruziqa kafafa, dan dia diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, rezeki yang cukup untuk kehidupannya sehari-hari, tidak berlebih dari itu. Wa qanna'ahu Allahu bima ata. Lalu Allah Azza wa Jalla membuat dia qanaah dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya.
Ada orang-orang yang sederhana kehidupannya. Apa yang dia peroleh dari pekerjaannya hanya cukup untuk rezekinya sehari-hari, hanya cukup untuk keluarganya sehari-hari, tidak bisa lebih dari itu. Tapi dia bersyukur atas nikmat yang dalam matanya itu sedikit, maka sesungguhnya orang tersebut telah memperoleh keberuntungan yang amat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima ata. Sesungguhnya telah memperoleh keuntungan yang besar orang yang masuk ke dalam agama Islam. Agama Islam itu adalah ni'matun azimah, nikmat Allah yang agung yang kita patut bersyukur kepadanya. Kemudian ketika seseorang masuk agama Islam, ada orang-orang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan pendapatan yang pas-pasan, dengan penghasilan yang secukupnya untuk kehidupan dia dan keluarganya. Tetapi dia bersyukur atas nikmat yang Allah Azza wa Jalla tersebut berikan kepadanya, maka sesungguhnya dia telah memperoleh keberuntungan yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik kepadanya, maka dia tidak akan berterima kasih, tidak akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang berbuat baik kepada kita, apapun bentuknya, asalkan itu perbuatan baik, baik perbuatan baik itu berupa ucapan, berupa nasihat, berupa bantuan, berupa teguran, berupa material, dan apapun bentuk perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang kepada kita, maka kita yang diberikan kebaikan tersebut hendaklah kita berterima kasih kepada orang yang telah memberikannya kepada kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan." Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurillaha man la yashkurin nas." Tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla orang yang tidak berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka sejatinya dia tidak berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, tatkala ada orang yang berbuat baik kepada kita, apapun bentuk kebaikannya, maka hendaklah kita berterima kasih kepadanya. Di antara bentuk terima kasih kita kepada orang yang berbuat baik kepada kita sendiri adalah kita membalas kebaikannya. Jika kita tidak mampu membalas kebaikannya, maka kita doakan dia agar senantiasa dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata ilaikum ma'rufa fakafi'uhu fa illam tajidu fad'ullaha lahu hatta ta'lamu an qad kafatumuhu." Barang siapa yang memberikan kebaikan kepada kalian, barang siapa yang melakukan suatu kebaikan kepada kalian, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikannya. Fa in lam tajidu fad'ullaha lahu. Jika kalian tidak bisa membalas kebaikannya dengan kebaikan yang dia lakukan, fad'ullaha lahu, maka doakan kebaikan untuknya. Doakan kepada Allah agar senantiasa orang tersebut dalam kebaikan, hatta ta'lamu an qad kafatumuhu, sampai kalian mengetahui, sampai kalian merasa bahwa kalian telah berbuat sesuatu yang setimpal dengan kebaikan yang dilakukan orang tersebut. Bersyukur kepada manusia itu di antara bagian dari bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jika orang berbuat baik kepada kita, balas kebaikannya. Diundangnya kita makan ke rumahnya, kalau kita mampu undang dia, dan begitu seterusnya. Tetapi jika kita tidak sanggup untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, maka kita hendaknya mendoakan orang tersebut ketika dia tidak ada di depan kita. Kata Rasulullah SAW, sampai kapan kita mendoakannya? Sampai menurut kita bahwa doa kita itu sudah seimbang dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad ablaga fi tsana." Barang siapa yang diperbuat kebaikan kepadanya, lalu dia berkata kepada pelaku perbuatan baik tersebut, jazakallahu khaira, semoga Allah membalasmu dengan balasan yang baik, faqad ablaga fi tsana, sesungguhnya dia telah sempurna dalam membalasi kebaikan orang tersebut. Barang siapa yang dilakukan perbuatan baik kepadanya, barang siapa yang dilakukan perbuatan baik kepadanya oleh seseorang, maka hendaklah dia mengatakan jazakallahu khaira, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan balasan yang baik. Siapa yang mengucapkan kalimat yang singkat ini, jazakallahu khaira, maka sesungguhnya dia telah memuji Allah Azza wa Jalla
dan dia telah berbuat baik kepada orang yang melakukan kebaikan kepadanya dengan secara sempurna. Siapa di antara manusia yang kita harus bersyukur kepadanya? Di antaranya dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla sebutkan adalah kedua orang tua kita. Kita mesti berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Ingatlah kita dulu di waktu kita kecil, siapa yang merawat kita, siapa yang mengasihi kita, siapa yang memberi makan kita, siapa yang memberikan tempat tidur yang enak bagi kita, siapa yang mendidik kita, siapa yang mengasuh kita, siapa yang mengayomi kita, melindungi kita, siapa yang memberikan pendidikan kepada kita? Kedua orang tua kita. Oleh sebab itu, kita patut untuk berterima kasih kepada kedua orang tua kita dengan berbakti sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Berbakti kepada kedua orang tua kita, baik keduanya masih hidup ataupun keduanya telah meninggal dunia, dengan mendoakannya, dengan memohonkan ampunan untuknya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an yashkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Dan sesungguhnya telah kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, di mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang semakin hari semakin lemah. Wa fisaluhu fi amain, dan ibunya menyapihnya setelah dia berusia 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayka, agar kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kemudian kata Allah, ilayyal masir, kepadakulah kalian semua akan dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ingatlah orang tua kita, jasanya tidak bisa dibalas oleh kita semua selaku anak. Tapi Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk terus berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian di antara orang yang seseorang harus bersyukur kepadanya adalah suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastagni anha wa hiya la tastagni anhu." Allah Azza wa Jalla tidak akan melihat dengan penglihatan, dengan kasih sayang yang penuh dengan kasih sayang kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, sedangkan dia membutuhkan suaminya tersebut. Allah Azza wa Jalla tidak akan melihat seorang istri yang tidak bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh suaminya, sedangkan dia memerlukan suaminya dalam kehidupannya, untuk nafkahnya, untuk kebutuhan dia dan anak-anaknya. Seorang istri mesti bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia mesti bersyukur kepada apa yang telah diperoleh oleh suaminya. Suaminya telah bekerja keras, suaminya telah berjuang untuk membawa nafkah yang halal ke dalam rumah tangganya, maka seorang istri mesti bersyukur atas suaminya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahaddatsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun." Membicarakan nikmat Allah Azza wa Jalla itu adalah salah satu bentuk syukur. Maksudnya adalah merenungkan nikmat Allah Azza wa Jalla yang telah kita peroleh dalam kehidupan kita ini. Betapa banyak nikmat Allah Azza wa Jalla yang telah kita peroleh, tidak bisa kita hitung. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat Allah Azza wa Jalla, kalian tidak sanggup menghitungnya. Dan terasa nikmat Allah Azza wa Jalla itu besar nilainya, kedudukannya, ketika nikmat tersebut dicerabut, diambil dari seseorang, ditahan oleh Allah Azza wa Jalla dari seseorang. Saat itu dia akan merasakan betapa besarnya nilai nikmat tersebut. Oleh sebab itu, di antara cara bersyukur adalah merenungkan nikmat Allah Azza wa Jalla yang telah Allah berikan kepada kita sepanjang kehidupan kita ini, tidak terhitung, tidak terhingga. Oleh sebab itu Allah perintahkan kita semua untuk merenungkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun tentang nikmat Rabb engkau, maka ceritakanlah, maka renungkanlah, maka sandarkanlah nikmat Allah Azza wa Jalla tersebut kepada Allah Azza wa Jalla, dan pergunakanlah nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa makna at-tahaddusu bin ni'mah? Membicarakan nikmat Allah Azza wa Jalla. Pertama, maknanya adalah merenungkan nikmat tersebut, supaya seorang hamba bersedia untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, supaya seorang hamba mudah baginya untuk mensyukuri setiap nikmat tersebut, dan supaya seorang hamba tidak kufur atas nikmat yang Allah berikan. Betapa banyak manusia dalam kehidupan ini diberikan sedikit keberhasilan oleh Allah Azza wa Jalla, dia langsung lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Dia merasa keberhasilan tersebut dia peroleh hanya dengan kerja kerasnya, hanya dengan relasinya, hanya dengan keahliannya, hanya dengan kehebatannya, padahal semata-mata karena kemudahan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara bentuk at-tahaddusu bin ni'mah, yaitu membicarakan nikmat Allah Azza wa Jalla, adalah menyandarkan nikmat semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ketika Nabi dan para sahabat sedang melakukan perjalanan, lalu pada malam harinya turun hujan yang deras dari langit. Maka pada pagi hari Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, mutiran nasu ala ahdin Nabi SAW. Pada suatu ketika orang-orang diberikan hujan oleh Allah Azza wa Jalla dari langit pada masa Nabi SAW. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, asbaha minan nasi syakirun wa minhum kafirun. Dengan turunnya hujan nikmat Allah Azza wa Jalla yang besar, artinya bagi kehidupan manusia, maka manusia terbagi menjadi dua, syakirun wa kafirun. Ada yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat hujan yang Allah turunkan, dan ada yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang bersyukur tersebut? Yang bersyukur itu adalah orang yang menyandarkan nikmat hujan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Qalu hazihi rahmatullah. Mereka mengatakan bahwa hujan itu adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Itu orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di mana dia menyandarkan nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menceritakan nikmat, yakni menyandarkan nikmat yang turun dari Allah Azza wa Jalla kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala ba'duhum laqad sadaqa nau'u kaza wa kaza. Namun ada sebagian yang mengatakan bahwa hujan itu turun karena pengaruh bintang ini dan bintang itu. Bukan karena rahmat Allah SWT, tapi karena pergerakan bintang ini dan bintang itu, sehingga terciptalah hujan. Dia memarjinalkan Allah SWT dari turunnya hujan. Maka ini adalah orang yang kafir dan kufur kepada Allah SWT. Dari satu nikmat Allah SWT, manusia terbagi dua. Ada yang menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah SWT, dan itu di antara bentuk at-tahaddusu bi ni'matillah. Dan ada yang kufur kepada Allah SWT dengan nikmat yang Allah berikan. Di antara bentuk at-tahaddusu bin ni'mah, yaitu membicarakan nikmat Allah Azza wa Jalla, adalah mempergunakan nikmat Allah Azza wa Jalla dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bast fataq'udu maluman mahsura." Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu, wala tabsutha kullal basti, dan janganlah kamu membentangkannya seluas-luasnya, maka kamu akan hidup dalam keadaan penuh dengan penyesalan dan penuh dengan celaan. Maksud ayat yang mulia ini adalah ketika Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat kepada seseorang berupa harta benda yang banyak, maka janganlah dia terlalu pelit dengan harta tersebut. Dia harus berikan hak-hak orang yang terkait dengan harta tersebut. Hak dirinya, hak keluarganya, hak istrinya, hak anaknya, hak kerabatnya, hak agamanya, hak fakir miskin, hak ibnu sabil dan seterusnya. Jangan dia tahan harta tersebut di tangannya, dia tidak mau belanjakan harta tersebut. Jika seseorang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, namun dia tahan nikmat tersebut, dia tidak pergunakan nikmat tersebut untuk kebaikan dirinya dan keluarganya atau kebaikan orang lain, maka dia bukanlah orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, jika Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat kepada seseorang, lalu dia boroskan nikmat tersebut seboros-borosnya sampai tidak ada lagi harta tersebut di tangannya, dia belanjakan pada hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, maka orang tersebut juga tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang rahimakumullah, ketika Allah Azza wa Jalla memberikan suatu nikmat kepada kita, nampakkan rasa syukur kita kepada Allah dengan nikmat tersebut. Berikan hak-hak orang yang terkait dengan nikmat harta benda tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Beliau bernama Malik ibnu Nadlah radhiyallahu taala anhu. Dia datang kepada Nabi SAW dengan pakaian yang jelek, dengan pakaian yang lusuh. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Ala kamal, apakah kamu punya harta?" Maka dia menjawab, "Naam, saya punya harta wahai Rasulullah." Qala min ayyi mal? Rasulullah SAW bertanya, "Dari harta jenis apa yang kamu punya?" Qala qad atani Allahu minal ibli wal ghanami wal khayli wal raqiq. Kata Malik ibnu Nadlah, Allah telah berikan kepadaku harta berupa onta, kambing, kuda dan budak. Qala fa iza ataqallahu mala falyura atharu ni'matillahi 'alaika. Jika Allah Subhanahu wa taala telah berikan harta kepadamu, maka hendaklah diperlihatkan bekas dari nikmat Allah tersebut kepadamu, yakni kamu beli pakaian yang layak untuk bertemu dengan orang. Karena ada sebagian manusia yang dia tidak pelit hanya kepada orang lain, tapi pelit kepada dirinya sendiri. Padahal dia punya harta yang banyak. Seorang hamba diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan menunaikan setiap hak orang yang terkait dengan hartanya, termasuk juga dirinya. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita sebagai umatnya. Apakah kita boleh memakan nikmat Allah Azza wa Jalla?
Bolehkah kita minum nikmat Allah Azza wa Jalla? Bolehkah kita mensedekahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Bolehkah kita membeli pakaian yang mahal, yang bagus? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi makhilatin wala sarafin. Innallaha yuhibbu an tura ni'matuhu ala 'abdihi." Makanlah kalian dan minumlah kalian, bersedekahlah kalian, pakailah oleh kalian pakaian yang baik tanpa menyombongkan diri dan tanpa berlebihan. Karena banyak orang yang ketika diberikan nikmat makanan oleh Allah, dia pamerkan makanannya kepada orang lain. Dia foto, dia upload di media sosial, semua manusia bisa melihatnya dan dia mulai takabur dengan nikmat tersebut. Padahal begitu banyak orang yang tidak bisa menikmati makanan seperti yang dia bisa makan. Begitu juga ketika Allah berikan nikmat minuman kepada seseorang, banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pamerkan nikmat tersebut. Kemudian watasaddaqu, bersedekahlah kalian. Banyak orang yang ketika bersedekah, dia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, malah menyombongkan diri dengan sedekah yang dia berikan. Walbasu, pakailah pakaian yang layak ketika kalian ingin bertemu dengan orang, ketika kalian ingin beribadah kepada Rabb kalian, pakailah pakaian yang layak. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ghairi makhilatin wala sarafin, tanpa menyombongkan diri dan tanpa berlebih-lebihan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tura ni'matahu ala 'abdihi." Sesungguhnya Allah suka jika bekas-bekas dari pemberian Allah, nikmat Allah, karunia Allah itu dilihat bekasnya pada seorang hamba. Allah berikan kita harta, pergunakan harta tersebut. Itu di antara bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kehidupan kita ini akan baik kalau kita bersatu di atas Al-Qur'anul Karim dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah, di atas pemahaman salafnya umat ini, yaitu kalangan sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jama'atu rahmah, yakni bersatu di atas pemahaman yang sama, yaitu Al-Qur'anul Karim, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Disitulah rahmat Allah Azza wa Jalla turun kepada suatu masyarakat. Wal furqatu azab, dan perpecahan, yakni ketika seseorang tidak mengambil Al-Quran sebagai sumber keyakinannya, sumber ibadahnya, maka disitulah timbul azab Allah Azza wa Jalla. Maka kita mesti kembali kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.